Salam adik-adik, sungguh gembira kami guru sekolah minggu bisa menjumpai adik-adik sekalipun ya, adik-adik di rumah dan kami guru sekolah minggu ada di luar ya. Kita tetap bersyukur bahwa adik-adik tetap sehat, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini Ibu Munado ditemani oleh Ibu Rosa dan Kak Jango. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Ibu Munado mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi dari terbit matahari. Adik-adik, setelah kita menyanyi, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Jang. Namun sebelumnya, Ibu Munado mengajak kita semua berdoa. Adik-adik, kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, izinkan kami anak-anak-Mu hari ini Tuhan menghampiri hadirat-Mu. Untuk kami semua boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami, memberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan kami anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah. Meskipun kami lewat online, namun kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kami, berkati kami, memberikan hikmat kepada kami. Dan jikalau sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh masuk dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Jango. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
memisahkan kita. Baik adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sudah disiapkan bagi kita dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim tentang Simson. Adik-adik nanti bisa baca ya untuk lebih lengkapnya lagi di kitab Hakim-Hakim dari pasal 13 sampai pasal 16. Itu semua bercerita tentang Simson ya. Jadi untuk adik-adik lebih mengerti lagi tentang firman Tuhan hari ini, kita akan saksikan lewat video berikut ini. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu
akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk berkata. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu, sehingga gedung itu roboh menimpa. Ya, firman Tuhan sudah kita dengar, kita sudah tonton lewat video, ya. Jadi hal-hal yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini, kita ambil pengalamannya Simson, ya. Simson begitu hebatnya diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melawan bangsa Filistin, ya. Simson diberi kekuatan yang maha dahsyat sehingga dia bisa melawan bangsa Filistin. Tetapi patut disayangkan bahwa Simson di akhir-akhir hidupnya dia tidak taat terhadap Tuhan. Dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Dia melanggar. Tuhan perintahkan untuk dia menjaga rahasia kekuatannya. Namun Simson mengungkapkan rahasia kekuatannya kepada istrinya. Itulah pelanggaran yang Simson lakukan. Dia tidak taat terhadap Tuhan. Akhirnya Simson jatuh ke tangan bangsa Filistin. Dia disiksa, dia diikat, kemudian matanya ditusuk dengan pisau sehingga buta. Kemudian dia dipekerjakan sebagai budak, ya, budak pada bangsa Filistin untuk dia menggiling padi sana, menggiling padi supaya menjadi beras. Ya, jadi dia jadi budak, sangat tersiksa hidupnya. Di akhir cerita kita sudah lihat di video tadi, Tuhan kembali memberi kekuatan kepada Simson untuk dia merobohkan bangunan yang begitu besar yang di dalamnya banyak sekali orang Filistin dan para pembesar dari bangsa Filistin. Mereka semua mati, termasuk Simson juga mati. Ya, itu firman Tuhan pada kita hari ini. Kiranya Roh Kudus mengajarkan kita dan memberi kita hikmat untuk mengerti tentang firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tadi kita sudah memuji nama Tuhan lewat puji-pujian kita, dan juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Jamu. Semoga firman yang kita dengar pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Nah, sekarang kita mau masuk di dalam doa syafaat, namun sebelumnya kita mempersiapkan persembahan kita. Sebelum persembahan kita diedarkan, kita memuji nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus baik. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
masuk di dalam doa syafaat. Kita tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu, pada saat ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, khususnya pada hari ini kami sudah memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian kami. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Kak Jango. Kami mohon kuasa Roh Kudus, kiranya Engkau mau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu Kak Jango yang menyampaikan firman Tuhan, dan berkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur di alam yang bebas ini Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu, Tuhan mengizinkan kami untuk kami mengikuti ibadah walaupun secara online Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, secara khususnya kami mau berdoa menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka, terlebih di dalam pendidikan mereka Tuhan. Engkau berikan roh kepintaran, roh kepandaian, sehingga anak-anak kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk orang tua mereka, keluarga mereka, masing-masing dimanapun juga mereka berada Tuhan. Engkau berkati di dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang saat ini sedang melayani anak-anak sekolah minggu walaupun secara online. Biarlah Tuhan memberkati kami semua di dalam pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, itu semuanya hanya untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, khususnya di Tabanan, dan lebih khusus lagi di gereja Immanuel Tabanan. Mulai dari Bapak Pendeta, majelis jemaat, dan juga jemaat, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa menyerahkan pemerintahan kami, bangsa kami, Republik Indonesia, yang saat ini Tuhan sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan untuk perayaan pada tanggal 17 Agustus. Kiranya Tuhan mau memberkatinya. Bapa Surgawi, secara khususnya kami berdoa menyerahkan Bapa virus corona yang saat ini masih merajalela di mana-mana tempat. Kiranya Tuhan mau singkirkan dari kehidupan kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menutup bungkus kami anak-anak-Mu, sehingga kami semua ada dalam lindungan Tuhan, dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Bapa Surgawi, sebagai ungkapan syukur kami telah mengumpulkan persembahan kami. Sebelum kami gunakan ya Bapa, kami mohon tangan Tuhan yang penuh kuasa memberkati, suci dan kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita mau tutup ibadah hari ini dengan kita memohon berkat dari Tuhan lewat doa. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu boleh belajar tentang firman Tuhan hari ini. Biarlah Engkau Bapa yang senantiasa memberkati kehidupan kami.
Akhirnya kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat daripadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua yang ada di rumah. Memberkati kami dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya Bapa. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah menikmati ibadah ya bersama-sama teman-teman, walaupun mereka di rumah bersama guru-guru yang ada di tempat ini, dan kami semua, kita semua boleh bersukacita. Kami guru-guru sekolah minggu senantiasa mengingatkan kepada adik-adik untuk menjalankan protokoler kesehatan, ya, protokol kesehatan. Dengan cara yang pertama, kita siapkan masker yang bersih, kita pakai bersama-sama. Ya, pakai. Seperti ini. Iya, nih. Maskernya rapi ya. Kalau ada kacamata hasil pelindung silakan pakai. Yang kedua, jaga jarak. Iya, kita jaga jarak. Ya, Yang ketiga, cuci tangan Cuci pakai sabun di air di mengalir. air yang mengalir sampai bersih, adik-adik ya. Begini. Iya. Terima kasih guru-guru sekolah minggu, terima kasih adik-adik semua. Kita jaga kesehatan kita supaya kita tetap sehat. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Shalom. Halo.